Ini munafik. Jadi kampanye yang disebut operasi untuk penghematan anggaran ala Prabowo ini nanti akan menimbulkan perlawanan dari dalam internal birokrasi. Karena birokrasi yang berada di posisi bawah, guru-guru, pegawai kecil, prajurit, TNI, Polri, yang mereka menyaksikan ini di era Jokowi, bahkan mungkin sekarang presidennya memfasilitasi oligarki, merampok sumber-sumber kekayaan alam, korupsi di mana-mana. Setelah utang besar-besaran, kini pemerintahan berganti, mereka justru menindas rakyat di dalam struktur negara itu dengan mengatakan penghematan anggaran. Ini tidak adil. Kalau Prabowo mau penghematan anggaran, pertama 30 hektar tanah dia di Hambalang itu, dia hibahkan buat rakyat. Usianya udah mendekati 80 tahun. Katanya siap mati membela bangsa dan negara kan. Jadi mohon maaf kalau saya hari ini agak emosi, meledak-meledak, karena saya udah muak melihat para penipu berganti topeng dengan pidato-pidato omong kosong. Kita main trivia iseng-iseng ya. Siap. Ini tentang Prabowo semua ya. Oke. Anda harus jawab salah satunya. Anda percaya atau tidak? Tidak. Yakin atau tidak? Tidak. Harapan atau tidak ada harapan? 50-50. 50-50. Ya sudah, itu aja. Ya saudara sekalian, saya mau memulai dengan fenomena terakhir. 1. Deddy Corbuzier akhirnya diangkat sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, which is orang dekat Prabowo Subianto, yaitu Safri Samsudin. Dan Deddy Corbuzier diangkat sebagai letkol tituler pada era Prabowo Subianto. Termasuk ikut juga aktif mengkampanyekan, paling tidak hadir dalam kampanye-kampanye Prabowo, terutama kampanye kemenangan. 1. Yang kedua, ada pernyataan dari Hasim Joyo Hadikusumo bahwa katanya sudah ada orang yang mengancam jiwa Prabowo. Ya. Ini agak aneh juga. Saya lihat potongannya. Lalu katanya ada juga orang yang menyuap, menyogok, baik dirinya maupun Prabowo, dan dikembalikan. Ya, itu pernyataan dia yang saya baca di berita demokrasi.id. Karena yang begini-begini tidak akan muncul di media mainstream kan. Yang ketiga, kita tahu bahwa katanya lucu aja orang-orang yang ingin memisahkan saya dengan Jokowi, kata Prabowo Subianto. Dan saya nggak malu mengatakan bahwa saya belajar dari Jokowi. Saya udah bahas di video apa yang dipelajari dari Jokowi ya kan. Salah satunya adalah menang dengan cara curang, itu saya yang dipelajari ya kan. Dan Jokowi balas menyambut, enggak, saya yang belajar dari Prabowo. Jadi ini gurunya ya. Nah, kemudian hal yang ada juga adalah 100 hari pemerintahan. 100 hari pemerintahan tanpa reshuffle, tapi Prabowo mengatakan ada raja kecil, kemudian mungkin orang yang kecil kita tidak tahu ya. Raja-raja kecil. Raja-raja kecil yang melawan sama dia, nggak mau nurut soal penghematan anggaran. Rupanya Dhanil Anzar Simanjuntak cari colongan juga, walaupun dia sudah ngurusin haji, ya kan? Langsung dia timpali ya. Siapa tahu dia dapat di posisi politik, jangan-jangan ya, karena udah tersingkir ya, nggak sempat. Dia kan non-job sekarang. Bukan, dia wakil ketua Badan Urusan Haji. Walaupun strategis itu barang, ya kan? Tetapi jangan-jangan nggak nyaman juga kan, karena menghilangkan insting politiknya, jangan-jangan. Mungkin. Faisal Azegab, silakan Anda mengelaborasi mulai dari kanan, kiri, depan, belakang. Saya ingin mendengarkan. Ini soal monster dulu itu.
Oke, silakan. Monster ya si Deddy Corbuzier itu. Oke. Jadi soal Deddy Corbuzier dipungut oleh Menteri Pertahanan itu kan hak dari Pak Safri. Ya. Tetapi semua siapapun dia yang diambil ke dalam struktur negara harus konsisten dengan aturan, etika, ada pertimbangan yang panjang dan banyak. Oke. Pengangkatan badut media sosial Deddy Corbuzier ini kemudian menimbulkan protes di berbagai kanal media sosial. Rupanya negara kalau mau pungut seseorang untuk menjadi staf khusus, menteri, bahkan mungkin jadi wakil presiden apa presiden, cukup dengan yang bersangkutan mungkin orang yang dekat dengan kepentingan oligarki, kekuasaan dan lain-lain. Nah, pengangkatan Deddy Corbuzier ini menurut saya menghancurkan marwah Kementerian Pertahanan yang selama ini kan kalau Pak Safri bicara itu kan ada harapan di sana. Ya. Kita senang karena ini sosok dari Makassar, pendiam, tenang, tidak banyak bicara. Tenang. Pengangkatan Deddy Corbuzier itu bangkrut secara ilmu pengetahuan, mengkonfirmasi bahwa Pak Safri kehilangan parameter yang objektif untuk sebenarnya siapa yang layak sebagai Menhan untuk menjalankan misi kedaulatan nasional itu. Nah, Deddy Corbuzier juga ini meyakinkan kita bahwa bagaimana mau melindungi kedaulatan nasional, kedaulatan rakyat, pertahanan yang kuat. Kalau pola relasi yang dibentuk ini ugal-ugalan, maka publik dari sisi ini bisa melihat pantas saja pulau-pulau kita yang terluar itu susah diawasi, rempang bebas di obrak-abrik, sumber-sumber kekayaan alam Kalimantan, laut kita juga dicuri tanpa ada penegakan kedaulatan nasional. Kenapa? Ya karena yang masuk di pusat kekuasaan yang menjalankan misi kedaulatan itu satu orang-orang yang lebih punya bakat badut daripada kesungguhan untuk mewujudkan cita-cita negara. Ya mungkin kalau Anda bilang bakat badut itu bahasa keras, mungkin bakat entertain. Saya pakai badut saja karena dia memang yang saya tangkap Deddy Corbuzier versi saya ya, kan dia sering lucu-lucuan sampai anak kecil menyangkut MBG gratis kalau nggak salah. Makan bergizi gratis. Tidak kan saya nggak badut. Cuma Pak Safri tersungkur jauh. Orang yang paling dekat dengan inti kekuasaan Prabowo hari ini membuka aib sebenarnya. Bahwa badut dan peralatan militer bekas itu susah dibedakan. Jadi karena semangat jual beli pesawat bekas, kapal bekas, maka harus dicari lagi orang-orang bekas, orang-orang yang tidak punya kredibilitas dipaksakan masuk ke satu kelembagaan yang sangat strategi. Jadi saya kemudian melihat Kemenhan ini udah bukan lagi satu wilayah yang menjaga marwah negara. Ini udah jadi panggung teater, lucu-lucuan, tidak elok. Menurut Anda karena masih banyak sumber daya baik misalnya dari kampus. Fatal sekali ya, karena dia kan bidangnya kan bidang komunikasi sosial politik ya. Bidang itu staf khusus bidang komunikasi sosial politik. Kalau dibedah berdasarkan kebutuhan negara secara ideal, itu tidak ditemukan alasan dalam pola rekrutmen sumber daya yang tidak memiliki kompetensi. Karena bernegara itu kan pertarungan gagasan, pertarungan sumber daya, kualitas manusia. Ada sistem penyaringan yang secara objektif memposisikan orang-orang terbaik karena memang kredibilitasnya, karena sumber dayanya. Ini kan dibuang oleh Pak Safri. Karena Deddy Corbuzier mungkin dianggap bisa membantu pengalihan isu karena viral di media sosial. Jadi kalau Menhan mungkin ada sorotan publik banyak korupsi di sana, pembelian alat-alat militer bekas, ya fungsi Deddy Corbuzier mungkin jadi pemadam kebakaran dipakai untuk mengalihkan isu-isu dari sikap kritis publik. Tetapi dari sisi kewibawaan negara, Jenderal Bintang 3 yang sudah pengalaman panjang dan jauh bermain-main dengan
cara rekrutmen seperti ini meruntuhkan semua apa yang dia jelaskan di ruang publik tentang visi, tentang kesadaran kolektif rakyat yang harus sungguh-sungguh menjaga kedaulatan nasional kita. Ternyata jebol. Saya terpaksa harus dalam sedikit karena isunya begini. Yang saya dengar adalah ada friksi di internal Prabowo. Safri Samsudin ini adalah satu kelompok yang dekatnya ke arah Hashim, tetapi di satu sisi ada Mr. D yang konon katanya berseberangan. Ada juga oligarki tambang Kalimantan Selatan yang saya tidak tahu posisinya di mana. Anda menangkapnya seperti apa? Saya nggak mau berangkat dari situ. Oke. Karena kekuasaan itu pasti kan ada sinergi kelompok di dalamnya. Ya. Tapi kekuasaan bisa dinilai secara objektif atas outputnya kan. Nah, kebijakan mengambil orang-orang yang dianggap tidak layak, bukan kompetensi pada bidangnya, itu satu penghinaan terhadap rakyat sebagai pembayar pajak. Oke. Saya abang bayar pajak, rakyat bayar pajak, berharap di dalam struktur pemerintah atau negara diisi oleh mereka yang layak menerima imbalan dari rakyat kan. Nah, hari ini uang kita dipakai untuk memajang orang-orang yang memiliki potensi penipu, pembohong, hipokrit di dalam dinamika demokrasi dengan memanfaatkan kebebasan media sosial. Kan kalau ditanya apa Deddy Corbuzier itu berprestasi, dia tidak ada pembelaan soal hak-hak rakyat di dalam isu kedaulatan nasional. Dia tidak membela prajurit yang gajinya kecil. Dia tidak pernah tampil untuk mengingatkan alat-alat negara tidak boleh bertindak jahat terhadap rakyat. Tidak ada satu semangat atau morality atau basic intelektual Deddy Corbuzier itu yang bisa diterima ada di lingkaran Menhan. Nah, cara memungut gaya Safri Samsudin ini menghina rakyat sebagai pembayar pajak. Kalau untuk ekonomi kreatif mungkin masih cocok mungkin ya, mungkin. Kalau jenderal-jenderal di lingkaran Prabowo ini mungkin mereka stres karena tidak punya kemampuan mengelola tata negara, ingin mendapatkan hiburan untuk mengumpulkan pelawak, badut. Saya kira kan bisa informal saja. Oke. Bisa dibikin di Hambalang. Ya. Tapi tidak boleh menggunakan jasa, fasilitas, uang negara untuk merusak. Apalagi sebelumnya dikasih pangkat letkol tituler gitu. Ini udah rusak. Ini bukan sesuatu yang menonjol satu secara tunggal. Sebelum kan Menkominfo juga merekrut kan, buzzer sebagai staf khusus. Kemudian juga kelompok pembela Jokowi yang bermain dengan akun-akun anonim, kemudian juga menjadi komisaris-komisaris di BUMN. Nah, cara-cara atau pola rekrutmen atau kultur busuk seperti ini, kita kehilangan selera untuk berbicara negara dalam konteks idealisme. Negara yang berbasis knowledge. Ya kan, apalagi spiritual. Jadi kita harus tiba pada satu kesimpulan, ini bukan tata kelola negara. Ini praktek premanisme manajemen terminal. Di mana setiap orang diangkat di dalam kekuasaan itu like and dislike. Asas faedah pada kebutuhan kepentingan preman di situ. Itu menurut Anda apa kepentingan orang seperti Safri Samsudin merekrut Deddy Corbuzier? Apakah ini independen ataukah perintah? Kalau di negara-negara yang maju ada jenderal bintang 3 yang punya pengalaman dan selama ini menggambarkan wajah yang seolah seram, berwibawa, tapi kan kemudian kropos. Dia memilih relasi itu menunjukkan sisi dalam. Oh, sisi dalamnya kosong. Kadang memang rakyat itu sering dikelabui dengan apa yang sering kita sebut juga topeng kan, pesona palsu. Tapi kalau pada kebijakan itu mencerminkan sisi dalam. Ya, orang boleh wajahnya kelihatan garang bela rakyat, ya kan? Kelihatan dia baik dan lain-lain, tapi nanti diukur saat dia berkuasa dan membuat kebijakan. Nah, rekrutmen terhadap Deddy Corbuzier itu saya nggak punya tendensi pribadi. Kalau dia seorang yang profesional, yang memang memiliki komitmen untuk memperkuat Kementerian Pertahanan dari berbagai aspek, dia juga menunjukkan loyalitas dalam gagasan-gagasan besar untuk membela kepentingan nasional, dia pantas direkrut sebagai Menhan. Tapi hari ini kan
ini perbadutan yang dimainkan berkali-kali oleh Deddy Corbuzier, orang yang dianggap selebriti pada dunia entertain, yang sama sekali tidak punya pendapat tegas ketika ancaman kedaulatan negara itu diganggu. Misal di Rempang, di sana Deddy Corbuzier tidak hadir. Ya. Misalnya ada jenderal-jenderal yang terlibat dalam permufakatan jahat, membacking tambang-tambang asing di Kalimantan, di Papua yang merugikan rakyat, yang jelas-jelas merusak tatanan kedaulatan negara. Deddy Corbuzier diam. Misal ada jenderal yang dijadikan kabulok, menabrak aturan TNI. Deddy Corbuzier nggak punya sikap kritis. Lantas orang ini dipungut untuk apa? Kita sudah bisa menduga ada dua kemungkinan di pikiran Pak Safri itu. Pertama, mungkin dia melihat bahwa Deddy dibutuhkan untuk menghadapi tekanan publik yang berkaitan dengan sikap kritis terhadap kebijakan di Menhan. Misalnya kalau ada kebijakan pembelian pesawat bekas, kapal-kapal bekas, alat-alat bekas, ada korupsi di sana atau ada kekacauan di sana, mungkin Deddy Corbuzier sudah terbukti orang efektif, bisa untuk pengalihan isu. Itu dugaan saya. Jadi orang daripada mendengarkan apa yang menjadi substansi, orang mau lihat sosok Deddy Corbuziernya aja. Yang kedua, cara merekrut orang di lingkar kekuasaan, baik itu Pak Safri dan lain-lain, itu menunjukkan mereka ini tidak punya parameter standar yang jelas di dalam bernegara. Ini penghinaan terhadap konstitusi, undang-undang, martabat, kebudayaan, nilai-nilai. Karena negara itu kan ruang sinergi dari semua keunggulan manusia yang ada di sebuah wilayah. Ya, karena jabatan itu terbatas, sementara orangnya banyak, harusnya cari yang paling unggul ya. Iya, demi apa? Untuk memberikan rasa keadilan. Tetapi kalau tradisi mengambil kekuasaan dengan gaya pendekatan manajemen preman terminal, maka kita kehilangan juga selera untuk berbicara value, bicara idealisme di dalam ruang negara itu sendiri. Karena yang kita hadapi ini pribadi-pribadi, perilaku-perilaku yang lebih memancarkan gaya-gaya karakter premanisme dengan mengabaikan interaksi yang berkualitas berbasis intelektual. Tapi kalau kita mau jujur, ya itu kan sudah dicontohkan oleh Prabowo dengan mengangkut 100 menteri dan wakil menteri serta jabatan setingkat menteri kan. Yang kalau kita bicara tentang prinsip meritokrasi, nggak ada di situ. Orang-orang itu diangkat semata-mata karena dia jadi tim sukses rata-rata ya. Iya, di sentrum kekuasaan kemudian terjadi kekacauan di cabang-cabang kekuasaan yang kita bicara ini kan, Menhan, di beberapa kementerian juga kan, keonaran-keonaran apa namanya ya. Saya kehilangan cara berbicara untuk menjelaskan hal-hal yang tidak berkualitas seperti ini. Ibarat kita tuh dipaksa lewat di pinggir jalan, kita lihat bakul sampah. Tapi Anda kan kemudian disuruh coba dibahas ini apa komposisi di dalam, isinya sampah semua. Pada awalnya Anda sangat menaruh respek kepada Safri. Saya respek semua yang saya anggap orang-orang yang membela kepentingan rakyat. Saya akan berada pada posisi yang ikut bangga dan mendukung. Dan Safri salah satunya. Tetapi dalam beberapa hari ini saya mencoba mengamati sisi yang paling inti dari kekuasaan Prabowo, yaitu Pak Safri kan. Kemudian saya menemukan, waduh, bukan hanya raja-raja yang membuat keonaran, ada juga mereka yang berkarakter jenderal-jeneralan ini yang sebenarnya sudah pensiun, tidak lagi layak disebut jenderal. Pak Safri aja lah, ya kan? Karena kedudukan warga negara ini nggak usah lah dibedakan dengan atribut, pangkat dan lain-lain. Kemudian orang-orang yang saya banggakan ini terjebak dalam yang saya sebut tadi, kultur manajemen premanisme. Kan ciri manajemen premanisme itu kan suka-suka, sumber kebenaran mereka. Misal tadi ada Pasah Ganda kirim artikel ke saya kan, tolong dibaca dan disebarkan, yang isinya membenarkan posisi
Bulog dipimpin oleh TNI aktif, saya agak susah menjawab. Akhirnya saya menjawab, ya kebenaran itu adalah kekuasaan. Jadi kalau kekuasaan ngomong apa saja, bagi mereka ya itu kebenaran. Padahal undang-undang jelas tuh melarang itu. Kenapa? Membatasi hanya 10 jabatan. Sudah pasti jenderal aktif itu tidak boleh begitu. Ya. Ini kesedihan-kesedihan, keprihatinan kita. Semakin merosot, semakin bangkrut, dan mengalami proses ancaman serius terhadap kehidupan bernegara. Mestinya mereka yang 5 tahun berada di posisi yang berkuasa pada era sebelumnya, pada saat ini dengan melihat usia Prabowo yang terbatas, mereka harus melakukan sesuatu yang terbaik. Apalagi usia Pak Syafri itu kan bukan orang yang muda lagi kan. Ya. Harus bisa mewariskan sesuatu yang keteladanan gitu kan. Ya. Cuma sudahlah, nanti kita akan lihat ke depan. Yang jelas saya mau simpulkan, masuknya Deddy Corbuzier ke Menhan itu satu deklarasi kebangkrutan kedaulatan nasional. Marwah tentara nasional Indonesia hancur berantakan. Jadi semua doktrin tentang persatuan nasional, stabilitas nasional, gangguan dan ancaman, itu semua omong kosong saja. Saya udah nggak percaya. Karena lembaga yang sangat vital dan strategi bisa disusupi oleh salah satu pendekatan metode rekrutmen staf khusus yang akal-akalan, yang sangat bernuansa manajemen premanisme. Sebagai pembayar pajak, sebagai rakyat yang ingin menghendaki negara ini berjalan bagus, saya harus berbicara tegas dan apa adanya. Semoga ini didengar dan dievaluasi. Kembalikan itu ke Deddy Corbuzier dengan dunianya. Jangan campur aduk lah. Ya. Jangan jadikan negara ini sebagai paku sampah negara. Dunia entertain walaupun badannya bela negara. Mau pangkat, mau badan gak penting. Pertarungannya itu menyangkut morality, menyangkut kejujuran dan amanah. Semua atribut simbol-simbol itu gak penting. Itu satu. Yang kedua, tadi menyangkut dengan penghematan anggaran. Ya. Nah, program Pak Prabowo soal penghematan anggaran ini menurut saya dari sisi tematik, ini sangat bagus. Negara mengajak kita hemat. Ini satu panggilan yang bagus. Tetapi dalam prakteknya belum ditemukan arah dari tujuan efisiensi anggaran negara itu seperti apa. Dan sejak deklarasi gerakan penghematan anggaran yang dilakukan oleh Prabowo ini dilakukan, sudah muncul pro kontra. Karena mereka menganggap belum jelas penghematan seperti apa yang dianggap efektif untuk yang dimaksud menghilangkan kebocoran uang negara. Efisiensi anggaran. Nah, ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Salah satu kejatuhan Gus Dur itu juga dipicu oleh isu efisiensi anggaran yang kemudian menemukan perlawanan di level birokrasi aparat negara di level bawah. Karena pada saat itu Gus Dur punya maksud hemat anggaran, tetapi kemudian menimbulkan dampak kerugian pada birokrasi kelas menengah bawah. Sementara di level pejabat mereka tidak terjadi penghematan. Mereka justru lebih bebas, dibiarkan bebas, nyolong sana nyolong sini. Sementara pegawai kecil, prajurit, TNI dan Polri, aparat negara yang berkedudukan di level bawah itu dipaksa ikat pinggang, dan pada akhirnya terjadi gejolak di dalam internal organisasi negara. Tapi paradoksnya itu bro ya, dari awal kan kita sudah melihat ini anggaran pasti cekak ya, utang harus dibayar baik pokok maupun bunganya. Tapi kemudian kementerian dan wakil menteri, pejabat-pejabat itu 100 lebih. Padahal itu kan pasti pemborosan, karena tidak hanya soal gaji dan fasilitas yang bersangkutan, tapi juga kementerian itu harus ada anggarannya dan lain sebagainya.
Nah, negara lain cara berhemat itu adalah dengan mengkat birokrasi, sedikit mungkin pejabat. Baru-baru ini ada negara yang melakukan itu. Indonesia dari awal seperti paradoks jadinya. Saya kadang-kadang nggak ngerti pola pikir Prabowo. Sama seperti dia bilang ada raja kecil yang mulai melawan sama dia. Kalau memang melawan, kenapa nggak di reshuffle dan lain sebagainya? Silakan bro. Iya, soal penghematan anggaran dulu. Pertama, kalau tujuannya baik pasti kita dukung kan? Ya. Itu kita garis bawahi. Siapa yang nggak mau negara ini hemat sehingga tidak terjadi kebocoran? Ya. Tetapi langkah-langkah penghematan ini penuh dengan kemunafikan. Kalau kita mengambil contoh misal di negara-negara lain, Jepang atau negara-negara Eropa, penghematan itu kan dibuktikan dengan kehidupan kesederhanaan para pejabatnya. Ya. Mereka tidak ugal-ugalan menggunakan fasilitas kekuasaan untuk lakukan korupsi dan kolusi. Ya. Kemudian mereka tidak perlu berkampanye untuk mencari simpatik dengan isu penghematan anggaran. Ya. Tapi mereka membuat kebijakan-kebijakan yang publik menerima bahwa itu tujuannya untuk kepentingan bersama. Nggak perlu cari Tapi hari ini kan tidak. Penerimaan dan pendapatan Prabowo dan keluarganya makin tinggi naik. Lingkaran kekuasaannya kabinet obesitas yang menguras anggaran, kemudian tukar guling kekuasaan yang jelas-jelas berpotensi untuk membuat negara boros. Tapi di sisi lain, yang tadi saya bilang itu, pegawai negeri, aparatur negara di level bawah dipaksa untuk mereka ikat pinggang, tapi pejabatnya di level atas hidup berfoya-foya. Misal Menteri Luar Negeri Sugiono menggunakan uang rakyat terbang ke India, kemudian pulang ke Indonesia tidak membawa hasil apapun. Berapa puluh miliar uang habis ke India sana bersama Prabowo. Apa yang terjadi? Rakyat Indonesia sangat dilukai. Justru yang beredar foto pesta-pesta pejabat itu Sugiono, si Mayor Teddy, orang-orang lingkar inti kekuasaan Prabowo. Ini munafik. Jadi kampanye yang disebut operasi untuk penghematan anggaran ala Prabowo ini nanti akan menimbulkan perlawanan dari dalam internal birokrasi. Karena birokrasi yang berada di posisi bawah, guru-guru, pegawai kecil, prajurit, TNI, Polri, yang mereka menyaksikan bajingan ini di era Jokowi, bahkan mungkin sekarang presidennya memfasilitasi oligarki, merampok sumber-sumber kekayaan alam, korupsi di mana-mana. Setelah utang besar-besaran, kini pemerintahan berganti, mereka justru menindas rakyat di dalam struktur negara itu dengan mengatakan penghematan anggaran. Ini tidak adil. Kalau Prabowo mau penghematan anggaran, pertama 30 hektar tanah dia di Hambalang itu, dia hibahkan buat rakyat. Toh usianya udah mendekati 80 tahun. Katanya siap mati membela bangsa dan negara kan. Nah, ucapan itu dibuktikan. Mobil-mobil mewah, koleksi, harga-harga kuda yang miliaran rupiah, ratusan miliar itu disumbangkan, dilelangkan, dikasih untuk negara. Kemudian diikuti oleh pejabat menterinya. Ya kan? Menhannya, jangan lagi boros anggaran untuk beli pesawat bekas. Apalagi ada isu beredar mau beli itu kapal induk bekas dari Italia. Semangat itu dihentikan dulu. Baru kemudian keinginan yang kuat untuk mengajak rakyat dalam sistem negara, penghematan anggaran akan diterima secara adil. Jadi ingat, ini pejabat-pejabat kita yang sebelumnya komplotan para maling, garong, dengan aneka kebijakan yang oleh Luhut. Misal satu contoh itu kan, bisa bantuan sosial 500 triliun. Hanya yang sampai ke rakyat itu nilainya 250 triliun. Ini biadab, ini bajingan. Itu satu. Jadi dimulai dari moral pejabat itu, dimulai dari gaya hidup foya-foya, mewah-mewah, dinasti Prabowo itu dihentikan. Kamu ditantang oleh rakyat, hidup sederhana dulu. Iya kan? Menteri-menterinya juga demikian. Naik itu angkutan umum. Kemudian diikuti dengan proses penegakan hukum. Tangkap itu koruptor-koruptor kakap yang uangnya beredar ribuan triliun masuk ke berbagai sektor merugikan rakyat.
Jangan segelintir orang ini dipelihara oleh negara secara tidak beradab, sangat bajingan, sangat premanisme. Kemudian di saat negara dan rakyat mengalami tantangan dari beban utang luar negeri, mengalami tantangan krisis ekonomi, kemudian rakyat dan negara dikorbankan dengan alasan penghematan anggaran. Ini tidak adil. Itu melukai birokrasi di level bawah. Mereka menjadi penonton dan sangat terpukul dengan kebijakan yang ugal-ugalan seperti itu. Ketiga, saya usulkan buat Pak Prabowo Subianto, ada langkah jitu untuk tanpa penghematan anggaran. Yang paling efektif, segera bawa itu undang-undang penyitaan aset. PDPR disahkan. Perampasan aset. Perampasan aset. Tangkap semua itu oligarki. Satu kelompok 1% menguasai puluhan ribu triliun. Tangkap itu koruptor-koruptor kakap. Itu baru namanya presiden dengan pertarungan yang jelas. Ya disebut macan. Itu cara-cara pendekatan karakter kepemimpinan yang berpihak untuk melindungi rakyat. Tapi kalau ada musibah, masalah, kemudian rakyat ditekan, menurut saya ini kucing kampung. Lama-lama kita muak juga. Ternyata rejim yang keluar dari gorong-gorong dan kucing kampung ini sama saja. Rakyat akan kehabisan kosakata. Bagaimana cara untuk meyakinkan mereka yang berkuasa, yang hidup foya-foya, yang hanya suaranya besar, wajah garang, mempamer masa lalunya, dia jenderal ini, dia angkatan ini. Semua bullshit itu gak dipakai itu. Tidak ada seperti itu. Negara itu kasih sayang, keadilan. Orang-orang kecil di bawah ini sudah gak takut dengan kematian. Kalian jangan bertindak bajingan, brengsek. Ini bisa memicu revolusi. Terlebih kekuasaan ini, belakangan ini, semakin menimbulkan rasa yang sangat sakit di hati rakyat. Seorang aktor pencuri uang negara, penipu Jokowi. 10 tahun berkuasa, memporak-porandakan seluruh kebijakan, sumber-sumber kekayaan alam, korupsi di mana-mana. Yang mestinya tempatnya di pengadilan dan di penjara justru diposisikan terhormat oleh Prabowo Subianto. Dan dibela-bela. Ini cara-cara kekuasaan yang sangat busuk dan culas. Dan ingat, saya selaku individu rakyat, saya ingatkan kalian semua, berhenti dengan atribut, dengan pangkat-pangkat itu, dengan senjata-senjata kalian. Negara nggak butuh itu. Negara butuh keadilan. Negara nggak butuh baris berbaris, pidato-pidato dengan suara keras. Ini saatnya Prabowo yang masih dirindukan oleh rakyat, masih dicintai, masih ada harapan rakyat. Segera insaf, jangan main-main, jangan omon-omon. 100 hari berlalu hanya meninggalkan polemik demi polemik yang pada akhirnya saya khawatir ucapan dia negara ini bubar pada tahun 2030 mungkin bisa terjadi. Jadi semua kebijakan yang baik itu, Bang Refli, wajib dan harus didukung. Tetapi harus diikuti oleh tindakan yang membuat kebijakan itu. Kalau orangnya masih omon-omon, maka apapun yang dibuat itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ini bentuk kegelisahan saya setelah bertapa, berdiam diri, puasa politik selama 100 hari. Saya mencoba memberi harapan semoga pemerintahan ini masih bisa membasuh perasaan rakyat, melayani rakyat dengan kebaikan. Tetapi hari demi hari saya lihat ini pertunjukan kebinatangan dalam satu ketatanegaraan yang tidak bisa dikaji secara kemanusiaan. Kita kehilangan apa yang disebut negara. Seolah-olah kita dihadapkan oleh kebun binatang, oleh terminal, di mana yang kuat itu yang benar, yang berkuasa itu yang benar. Ini gila menurut saya, harus dihentikan. Kita mestinya sudah harus menikmati setelah 30 tahun lebih, misal orang seperti saya yang terus berusaha mengambil jarak yang jauh dari kekuasaan, bersikap kritis terhadap kekuasaan, yang merindukan negara itu hadir, menjalankan prinsip-prinsip keadilan, supaya mungkin kita ini bisa menghibur diri dengan ke laut, bertamasya atau apalah. Tetapi lagi-lagi
terusik nurani, dipicu oleh satu situasi akrobat politik, tukar guling kekuasaan tanpa berkesudahan. Kira-kira seperti itu. Okay. Jadi mohon maaf kalau saya hari ini agak emosi, meledak-meledak karena saya udah muak melihat para penipu berganti topeng dengan pidato-pidato omong kosong. Segera itu, kalau benar dia jenderal, dia betul-betul mau mati buat bangsa dan negara. Hei Prabowo, tangkap itu Jokowi. Saya minta itu, nggak usah seluruh rakyat, saya pribadi minta. Kita buktikan di pengadilan. Luhut sudah ngomong itu. Ada kerugian negara 250 triliun di depan mata Prabowo. Dan itu pelakunya adalah tidak lain adalah pembuat kebijakan itu Jokowi. Justru Prabowo puja-puji Jokowi. Ini sontoloyo. Nggak boleh. Tidak boleh penguasa itu yang dipilih oleh rakyat untuk tujuan memangku amanah. Kemudian berakrobat dengan politik-politik omong kosong. Kemudian menunjukkan kemesraan kepada orang yang menyakiti rakyat, yang menghancurkan jutaan hidup rakyat. Prabowo harus hentikan ini. Kalau kamu tidak mau menegakkan keadilan, kamu berhenti untuk memuji penjahat. Karena itu tindakan yang sangat busuk, tidak bermoral dan sangat memalukan. Rakyat 10 tahun ini dihinakan. Mereka sahabat-sahabat kita yang hanya ngomong jin buang anak di Kalimantan itu dipenjarakan. Belum kilometer 50. Anak-anak kaum beriman dibantai secara sadis di jalan. Berapa banyak orang mati, berapa banyak rakyat kehilangan tanahnya, kehilangan hak hidup, dibebani oleh utang ribuan triliun. Hari ini justru Prabowo seolah-olah tidak menunjukkan rasa simpati. Tunjukkan rasa simpati itu dengan tidak boleh memuji penjahat. Itu bertentangan dengan keagamaan, moralitas, dan lain-lain. Kalau perilaku-perilaku ini masih terus dipamerkan dengan karena latar belakang militer, latar belakang jenderal, saya mau kasih tahu, saya orang nggak takut. Dan saya yakin jutaan anak-anak muda di luar sana, mereka akan turun ke jalan-jalan untuk mengakhiri cara-cara kekuasaan yang penuh kemunafikan. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada rakyat. Ini negara, bukan ruang transaksional, dinasti politik dari satu kelompok kaya kepada kelompok lain dengan menindas hidup rakyat dengan pidato-pidato yang ngomong kosong. Itu pendapat tegas saya.